Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdani Boyong di channel YouTube Hamdani Boyong dalam program Bonsai Anti Putri. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita berbicara tentang pengendalian hama secara berkala. Ada beberapa hama yang dapat mengganggu tanaman kita Anti Putri. Di antaranya dalam bentuk serangga, semut ya, ada wereng coklat yang dapat mengganggu cucuk, terus ada kupu-kupu putih yang halus yang dapat mengganggu di batang tunas, biasanya sering menempel di situ. Terus ada belalang yang dapat juga memakan batang tunas, mematahkan, memutus. Terus ada jamur akar, ada penggeret batang seperti rayap, dan ada juga jamur. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jamur dan pengendalian secara berkala, secara periodik, mungkin per 3-4 bulan sekali kita dapat melakukan pembersihan pada batang tanaman kita. Nah, jamur ini sendiri ada yang berbahaya, ada yang tidak, tetapi juga dapat membuat tanaman kita kelihatan jelek seperti ini. Ini ada beda tekstur kulit dan warna kulit diakibatkan oleh gangguan semut yang bersarang sebelumnya, tapi ini sudah dibersihkan. Terus ada jamur yang menempel. Jamur ini tergolong tidak berbahaya, tapi kelihatan jelek karena warna kulit dan tekstur kulit akan berbeda. Ada jamur yang berbahaya untuk anting putri berbentuk black spot, titik hitam, dan itu dapat merusak jaringan yang ada di bawah kulit, sehingga nantinya jaringan kulit ini tidak dapat bekerja dengan baik mentransformasikan asupan makanan yang telah dimasak oleh daun dalam proses fotosintesisnya. Kuman, bakteri, juga kutu-kutu kecil dapat masuk ke pori-pori dan bersarang, apalagi bekas adanya sarang semut. Terus bekas luka pada potongan ini juga dapat menjadikan pintu masuk. Bekas luka pada pengawatan, nah sebaiknya luka-luka ini dapat tertutupi dengan baik secepatnya agar pintu masuk penyakit dapat kita antisipasi sebaik mungkin. Nah, di sini kita menggunakan bahan anti jamur fungisida yang berbahan aktif Mancozeb 80% yang dapat mematikan jamur yang ada di batang dan cabang-cabang yang dapat merusak merusak pandangan kita karena perbedaan warna dan tekstur kulit. Cara pengaplikasian ada dua. Yang pertama bisa menggunakan spray gun dengan mencampurkan bahan aktif ini dalam kondisi cair. Kita dapat menyemprotkan, tapi ini cukup berbahaya bagi pelaku. Jangan sampai tanaman kita sehat, pelakunya sakit ya. Nah, di sini setelah bahan aktif ini kita larutkan ke dalam air, kita dapat menyemprotkan, dan ada beberapa hal yang dapat kita hindari. Pertama, pakai APD, alat pelindung diri seperti masker, kacamata, terus pelindung hand glove dari karet. Juga kita memakai sepatu karet dan celana karet yang tidak berpori agar tidak membahayakan pada diri kita. Tapi pada kali ini kita mengaplikasikannya melalui pemakaian menguaskan ke seluruh bagian yang ada pada pohon ini. Sebelum proses pemberian fungisida, kita dapat membersihkan dulu semua pori agar jamur-jamur, lumut-lumut
dan debu-debu yang menempel kita lepaskan dulu, baru kita bunuh jamurnya dengan menggunakan ini. Kita dapat menggunakan bros kawat halus agar dapat melunturkan lumut-lumut debu-debu yang ada di sini, dan juga jamur-jamur yang bandel dapat kita potongkan semua. Nah, sebaiknya memberos searah dengan alur kulit itu sendiri, tidak melintang agar kulit tidak rusak. Nah, di sini juga udah terjadi perbedaan, jamurnya udah mulai lepas dan lumut-lumut juga udah mulai bersih, warna juga udah mulai memutih, kelihatan tekstur kulit asli dari anting putri ini sendiri. Nah, ada kelemahan kita menggunakan sikat ini, kita tidak dapat menjangkau jangkauan terjauh yang seperti sela-sela yang menyelip, kita tidak bisa maksimal di sini. Maka dengan aplikasi menggunakan spray gun itu akan bermanfaat lebih baik untuk menjangkau celah-celah yang tidak dapat terjangkau oleh bros ini sendiri. Setelah pemberosan kita selesai kita lakukan, kita bersihkan dari kotoran yang terlepas dari hasil berosan kita agar fungisida dapat meresap dengan baik ke pori-pori seluruh bagian dari anting putri ini sendiri. Setelah pembilasan kita selesai lakukan, kotoran sudah turun ke bawah, kita dapat memberikan fungisida dalam bentuk gel. Kita lakukan fungisida yang ini juga fungisida banyak dijual di toko-toko pertanian, kita dapat membeli dan mengaplikasikannya, dan di situ juga ada beberapa merek. Nah, saat pengaplikasian sebaiknya kita memakai sarung tangan yang terbuat dari karet. Sarung tangan karet juga tidak berpori, aman untuk kita agar fungisida ini sendiri tidak meresap ke jari-jari kita yang membahayakan diri kita sendiri. Terus selama proses ini berlangsung, sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita seperti merokok, makan, dan minum, karena ini juga dapat merusak jaringan makan kita, kerongkongan kita, dan bisa merusak jaringan pernapasan kita, juga membahayakan bagi penglihatan kita apabila ini mengenai mata. Nah, setelah tadi kita selesai cuci, kotoran sudah yang kita terus sudah terbuang. Nah, kita pasang pengaman berupa sarung tangan karet agar tidak masuk ke dalam pori-pori tangan kita. Bahan kita siapkan berupa tepung powder fungisida yang akan kita larutkan dengan air. Setelah bahan fungisida ini kita larutkan dengan air,
sebelum kita aplikasikan dengan menggunakan kuas, pastikan juga dalam kondisi hari tidak mau hujan yang dapat menghanyutkan fungisida ini sendiri dan tidak dapat berfungsi secara normal. Nah, tadi udah saya ingatkan, hati-hati dengan larutan ini karena bersifat racun yang dapat membahayakan si aplikatornya itu sendiri. Nah, pengaplikasian fungisida pada bahan antiseptik kita udah selesai kita laksanakan dengan menggunakan kuas, dan sebaiknya semua peralatan dicuci bersih karena fungisida bersifat racun juga dapat membahayakan bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita, dan sebaiknya membersihkan tidak di aliran air yang dikonsumsi atau dipakai untuk mandi seperti sungai. Nah, kondisi pengendalian hama jamur seperti ini dapat kita aplikasikan secara berkala agar tanaman kita terhindar dari jamur, apalagi jamur yang membahayakan seperti black spot yang dapat merusak jaringan kulit nantinya dan dapat menghambat transportasi pengiriman makanan dari akar ke daun dan dari daun ke akar. Dan ini kita dapat aplikasikan secara berkala 3-4 bulan sekali. Oke, mungkin hanya itu saja berbagi pengalaman dari saya, berbagi pengetahuan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Demikian video kali ini, pengendalian hama jamur secara berkala dengan menggunakan fungisida. Semoga dapat diaplikasikan. Salam satu hobi, salam anti lapor, salam budidaya. Ikuti terus video saya, jangan lupa jangan sampai ketinggalan. Matikan lampu notifikasi belnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.